Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah secara virtual. Walaupun beribadah secara virtual tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah di dalam rumah. Mari kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah kesehatan, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mau katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita adalah Allah yang setia. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau katakan Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan. Kami mau siap jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, segala puji bagi Tuhan yang sudah mempertemukan kita lagi pagi hari ini di dalam anugerah-Nya yang besar dan di dalam pemeliharaannya yang sempurna. Pagi ini kita akan membahas lagi satu topik yang sangat penting menyangkut uang, ya, yaitu kedudukan uang seperti yang Alkitab ajarkan. Ya, itu sebabnya saya kasih judul khotbah ini kedudukan uang dengan subjudulnya manusia versus uang. Siapa mengatur siapa? Ya, apakah uang yang mengatur manusia atau manusia yang mengatur uang, saudaraku? Nah, kata kedudukan, saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ya posisi, ya, untuk sebuah benda. Nah, uang itu juga sebuah benda, saudaraku, ya. Tapi juga punya arti tingkatan atau martabat. Berarti itu sebuah nilai, bukan sekedar benda. Seperti uang, saudaraku, bukan hanya benda, tetapi juga sebuah nilai, karena memang ada nilainya, saudaraku. Ya, jadi hari ini saya mau ajak untuk kita semua belajar, saudaraku, menilai uang, ya, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah dari yang seharusnya,
Nah, sebagian orang, saudaraku, punya anggapan bahwa uang itu tidaklah terlalu berarti, saudaraku, ya. Mereka seringkali menekankan, saudaraku, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, uang bisa membeli tempat tidur yang bagus, kasur yang empuk dan nyaman, tetapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, saudaraku. Mereka menekankan juga bahwa uang seringkali bukan membangun persahabatan, malah merusak persahabatan. Ada benarnya, saudaraku, ya. Tetapi sekalipun demikian, uang, saudaraku, masih sangat diperlukan, saudaraku. Walaupun dia bukan yang paling diperlukan, ya. Uang masih sangat penting walaupun dia bukan yang terpenting, ya. Kita semua tahu yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Baru semua yang lain itu mengikuti, saudaraku, ya. Nah, sebagian orang lain juga punya pandangan yang bertentangan, ya. Yang ekstrim yang lain lagi, yaitu menganggap uang itu segala-galanya, saudaraku. Makanya seluruh daya, pikiran, tenaga mereka, saudaraku, mereka habiskan, saudaraku, mereka tumpahkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sebab mereka berpikir bahwa kalau mereka mendapatkan uang banyak, semua urusan itu akan beres, saudaraku. Nah, kita tentu juga, saudaraku, tidak bisa mempercayai bagian ini, saudaraku. Nah, di antara dua ekstrim ini kita perlu memahami kedudukan uang seperti yang Alkitab ajarkan. Nah, itu sebabnya mari kita akan mengawali, saudaraku, renungan ini dengan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, saudaraku, ayat 36 dan 37. Di sana dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, Yusuf ini bukan orang yang pertama. Ya, kalau kita membaca ayat sebelumnya, banyak orang pada zaman gereja mula-mula ketika mereka merasakan, saudaraku, kebangunan rohani yang dahsyat dalam diri mereka, saudaraku, muncul satu gerakan, saudaraku, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah terlepas daripada ikatan cinta uang, ikatan cinta harta, sehingga harta yang mereka punyai mereka anggap ya tidak boleh dinikmati oleh mereka sendiri, ya. Sehingga ketika melihat yang lain berkekurangan, mereka tanpa disuruh, saudaraku, mereka menjual, ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual rumahnya. Lalu uang hasil penjualan itu ditaruh, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya. Nah, kemudian dicatat mengenai Yusuf. Dia melakukan yang sama, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Masih ada satu lagi, saudaraku, ya, catatan orang yang menjual tanah, saudaraku, kemudian uangnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul, yaitu Ananias dan Safira. Jadi, saudaraku, ada 3 kali dikatakan tentang uang diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara, menarik sekali hal ini, ya. Saudaraku, saya sudah merenungkan ini bertahun-tahun. Dan saya mencoba mencari referensi untuk menjelaskan maknanya, saudaraku, ya, mencoba melihat di dalam perjanjian lama apakah ada contoh bagaimana orang-orang membawa uangnya hasil menjual rumah atau tanahnya diletakkan di depan kaki nabi, ya, kemudian dibagi-bagi kepada semua orang.
Saya belum mendapatkannya, saudaraku. Tetapi dari apa yang terjadi dan apa yang dicatat di dalam kisah para rasul ini, saudaraku, saya menangkap makna-makna yang penting, saudara. Ya, nah, apakah makna? Ya, apa saja makna dari kalimat itu? Ya, uang itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama, saudaraku, untuk menunjukkan moralitas dan integritas para rasul yang sangat terpuji. Saudaraku, soal membagi harta, ya, bahwa harta milik mereka adalah kepunyaan bersama, itu sudah dimulai di Kisah Para Rasul pasal 2, saudaraku. Ya, berarti secara kronologis, ya, sudah ada waktu di mana, saudaraku, rasul-rasul ternyata adalah orang-orang yang sangat terpuji di dalam, saudaraku, mengatur uang yang dikumpulkan untuk dibagi-bagikan itu. Secara moralitas, secara integritas, saudaraku, ternyata para rasul membuktikan mereka sangat terpuji, saudaraku. Itu sebabnya di pasal 4 ketika mereka kembali menjual, saudaraku, hartanya, uang itu dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, betapa pentingnya kalau bicara tentang uang itu menyangkut moralitas kita, menyangkut integritas kita. Ya. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2. Dia mengatakan demikian, saudaraku. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa rahasia Allah, saudaraku? Kristuslah rahasia Allah. Dipercayakan rahasia Allah berarti dipercayakan pewahyuan tentang Kristus. Itu sesuatu yang berharga sekali, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bernilai, saudaraku. Nah, karena kepercayaan ini begitu besar, sesuatu yang sifatnya rohani, yang menyangkut keselamatan banyak orang, maka ada tuntutannya. Di ayat 2 dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah pelayan-pelayan yang demikian, maksudnya pelayan-pelayan yang dipercayakan rahasia Allah, dipercayakan kebenaran firman untuk diberitakan kepada banyak orang. Apa yang dituntut dari mereka, saudaraku? Mereka tidak dituntut untuk pandai berkhotbah, saudaraku. Mereka tidak dituntut untuk menjadi orang yang saudaraku, selalu membuat mujizat, saudaraku. Mereka tidak dituntut untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya, saudara. Tapi mereka dituntut saudaraku? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, perhatikan. Menerima kepercayaan itu berarti harus belajar untuk bisa dipercayai. Mari katakan bersama saya, ya. Menerima kepercayaan harus bisa dipercayai. Ya, semua kita. Nah, ini, saudaraku, urusannya rohani. Tetapi saya percaya ukuran untuk bisa dipercaya itu kalau Yesus pakai ukuran yang kecil, yaitu uang. Barang siapa setia dalam perkara kecil, barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar, ia bisa juga dipercaya dalam perkara yang besar, saudaraku. Ya, jadi saya percaya moralitas dan integritas para rasul di dalam hal uang, menyangkut harta benda, saudaraku, mereka sangat terpuji.
kita perlu berdoa, saudaraku ya, bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kepada mereka dipercayakan banyak penyingkapan-penyingkapan rahasia firman. Supaya mereka secara moralitas, secara integritas, mereka tetap menjadi orang yang bisa dipercayai. Seringkali banyak berita Injil jadi rusak karena kejatuhan-kejatuhan di dalam perkara-perkara uang ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, untuk menunjukkan kemurnian atau ketidakcacatan dari para rasul di dalam menjalankan otoritas rohani mereka. Dengan kualitas pelayanan mereka yang begitu hebat, mereka dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat. Saudaraku, itu bisa saja, saudaraku, menjadi satu celah untuk para rasul menyalahgunakan otoritas rohani itu dengan mengambil keuntungan-keuntungan secara finansial dengan cara yang tidak benar, saudaraku. Tetapi ternyata, saudaraku, para rasul itu telah menjalankan otoritas rohaninya dengan penuh kemurnian. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Di sana Dr. Lukas mencatat begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, perkataan Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, saudaraku ya. Ayat ini bukan untuk mengajar kepada kita sebaiknya hamba Tuhan itu miskin, saudaraku ya. Ini bukan soal kaya miskin yang terpenting, tapi bagaimana seorang hamba Tuhan, dan kita semua juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak boleh terikat dengan kekayaan. Kalau hamba Tuhan atau siapapun kita anak-anak Tuhan terikat dengan kekayaan, kita bisa menyalahgunakan posisi kita, kedudukan kita, saudaraku, untuk saudaraku mencari uang dengan cara yang tidak benar. Ya, jadi ini bukan untuk mengajar sebaiknya hamba Tuhan itu nggak punya apa-apa, saudaraku ya. Sebab apa? Karena di dalam firman Tuhan diajarkan, saudaraku, di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 diajarkan begini, saudaraku. Paulus menulis, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar, saudaraku. Ya, jadi para penatua, yaitu gembala jemaat, saudara, yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Apa artinya ini? Di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup ditulis begini, saudaraku. Gembala-gembala jemaat yang melakukan pekerjaannya dengan baik layak mendapat gaji yang pantas dan penghargaan yang tinggi. Terutama mereka yang bekerja keras dalam hal berkhotbah dan mengajar. Ya, jadi saudaraku, sebagai jemaat kita punya tanggung jawab, saudaraku, untuk membiayai, menopang pelayanan, bahkan menghargai gembala-gembala jemaat yang pimpinannya baik, yang mengajar dengan baik, saudaraku, 2 kali lipat. Nah, itu baru gembala-gembala jemaat, saudara, apalagi rasul-rasul. Ya, mereka bisa saja menggunakan itu untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan selalu ada godaan juga untuk seperti itu. Makanya Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudaraku, bahwa di dalam memberitakan firman Allah, dia tidak mempunyai maksud loba yang tersembunyi, tidak punya motif-motif apa yang serakah, saudaraku, ya, untuk mencari keuntungan finansial. Ya, saudaraku, dia menuliskan, saudara, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam perjanjian lama, bahwa saudaraku, seorang yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Ya,
Tapi ini tidak boleh kemudian disalahgunakan, saudaraku. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus, saudara, dan tentu kawan-kawannya yang lain, mereka tetap hidup sederhana. Bahwa dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku untuk menunjukkan bahwa, saudaraku, bukan itu tujuan di dalam pelayanan. Bukan untuk mendapatkan kekayaan tujuan pelayanan itu. Sebab apa? Mereka sudah mempunyai sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak. Saudara, apa yang mereka sudah punyai? Petrus berkata, ya, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Dia punya iman, saudaraku. Ya, iman yang murni. Iman yang lebih berharga daripada emas yang dimurnikan, saudaraku. Dengan api. Ya. Jadi kita melihat, saudaraku, bahwa orang-orang mempercayakan, ya, uang mereka itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dengan otoritas rohaninya rasul-rasul itu barangkali, saudaraku, mengatur pembagian daripada uang itu supaya orang-orang yang memerlukan mereka mendapatkan bagian itu, saudaraku. Ya. Yang ketiga sekarang, saudaraku, untuk menunjukkan tujuan daripada uang tersebut. Mari kita melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 35 bagian B. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, saudaraku. Apa maksudnya ini, saudara? Ya, di dalam catatan saya, uang hasil penjualan itu, saudara, penjualan rumah dan tanah itu bukan untuk ditimbun, saudaraku, tetapi untuk dibagi-bagikan. Ini sebuah prinsip yang penting, saudaraku, bagi semua kita. Kekayaan yang Tuhan beri itu, ya, berdasarkan hak prerogatif daripada Tuhan. Itu bukan untuk kita timbun, ya, nabung boleh, saudaraku. Tapi kata ditimbun itu, saudaraku, punya konotasi yang berbeda. Ditimbun itu maksudnya disimpan, ya, sebaik mungkin hanya untuk diri sendiri. Ya, seperti perumpamaan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh itu. Saudara, hasil tanahnya berlimpah-limpah. Ya, dia nggak mikirin untuk berbagi sama orang lain, saudaraku. Yang dia pikirin dirinya sendiri, makanya dia bangun lumbung-lumbung lebih besar, saudaraku. Dia penuhi lumbung-lumbung itu, saudaraku. Lalu dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, sekarang kamu bersukacitalah sebab sudah ditimbun atau tersimpan bagimu makan minum untuk waktu yang lama, saudaraku. Saudaraku, di tengah situasi pandemi ini, saudaraku, bisa jadi, saudaraku, orang, ya, karena khawatir, karena takut, tadinya suka berbagi, sekarang mulai menimbun untuk diri sendiri. Seorang mantan wartawan yang masih suka menulis, bahkan dia juga mantan menteri, saudaraku, ya. Tadi pagi baru saya baca artikelnya, saudaraku. Ya, dia mengatakan, saudaraku, ya, seharusnya pemerintah harus begini begitu di dalam menghadapi resesi ini, saudaraku. Ya. Nah, di dalam kalimat-kalimat tulisannya dia mengatakan begini, ya, resesi itu ditandai, saudaraku, ya, saya tentu bukan ahli ekonomi, saudaraku, ya. Saya menangkap sepintas saja, ya. Konsumsi menurun, saudaraku. Sebetulnya uang yang ada di masyarakat banyak, kata dia. Tapi orang sekarang tidak pergi ke restoran, ya, tidak pergi kemana, saudaraku. Ya, mereka tidak investasikan kemana. Sebab apa? Mereka melihat, saudaraku, situasi. Mereka mau menjaga keselamatannya sendiri, saudaraku. Ditulis di situ, sekarang orang memperhatikan keselamatan masing-masing. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Minggu lalu saya katakan, saudaraku, justru kita belajar, ya, mengenai
mengelola uang di masa pandemi ini, supaya di tengah situasi yang sulit kita masih tetap bisa berbagi, tentu dengan iman. Ya, minggu lalu saya mengutip di dalam Yeremia 17 ayat 8, saudara, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang tetap hijau daunnya. Dan kalimat berikutnya ini sangat menginspirasi, yang tidak khawatir pada tahun kering. Minggu lalu saya sampaikan kalau masa pandemi sebagai tahun kering, dikatakan yang tidak khawatir pada tahun kering. Lalu dikatakan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, saudaraku. Saya menaruh satu kerinduan, dan saya belajar untuk beriman kepada Tuhan, bahwa di situasi yang sukar ini, gereja justru bukan menimbun, saudaraku, tapi gereja dengan berkat yang Tuhan percayakan bisa berbagi terus menerus, saudara. Sebab persoalan bangsa ini adalah persoalan kita. Kita nggak bisa punya prinsip, nggak apa-apa yang lain nggak selamat, yang penting saya selamat. Oh saudaraku, persoalan orang lain itu ada imbasnya juga kepada kita loh, saudaraku. Ya, saya ingat ada satu ilustrasi yang bagus mengenai tikus dan ular, saudaraku. Boleh ya saya ceritakan sedikit, saudaraku. Satu kali tikus melalui celah tembok, dia lihat petani dan istrinya membuka sebuah bungkusan, saudara. Tikus itu jadi kaget, lalu takut, saudara, sebab ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah perangkap tikus, saudaraku. Wah, dia jadi berdebar-debar, dia mulai khawatir, saudara. Jangan-jangan dia nanti yang jadi sasaran perangkap tikus itu. Itu sebabnya dia datang kepada ayam, dia cerita kepada ayam. Waduh, kekhawatirannya, bagaimana ini petani? Ya, dia akan memasang perangkap. Gimana kalau aku nanti masuk ke dalam perangkap itu? Karena saya kan butuh makan. Ya, ayam itu kemudian berkata, aduh, itu kan urusanmu sendiri. Ya, kalau petani beli masang perangkap itu bukan buat ayam, buat kamu. Ya, udah, jangan bikin saya pusing sama persoalan kamu. Wah, sedih hati tikus, saudara. Dia kemudian mengadu kepada kambing. Dia bilang, Bing, bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan? Pak petani itu mau pasang perangkap buat tikus, buat saya. Kambing itu malah ketawa, saudara. Iyalah, kamu mesti hati-hati. Ya, perangkap tikus bukan buat kambing. Ya, kamu ini ayah-ayah wai. Udah, kamu mesti hati-hati. Saudaraku, dia tambah sedih, dia pergi kepada sapi. Ya, wah, dia lapor, sapinya tambah ketawa. Nah, itu urusanmu, bukan urusanku. Ya, urusan perangkap tikus kok dibawa ke saya. Saya emang tikus, saya sapi tahu. Saudaraku, akhirnya satu malam terjadi satu kehebohan, saudaraku. Ternyata perangkap itu berbunyi, saudaraku. Dan petani, saudaraku, istri petani itu keluar untuk melihat, barangkali tikus yang selama ini mengganggu tanamannya itu terperangkap di situ. Karena gelap dia tidak lihat, yang terperangkap itu bukan tikus tapi ular, saudaraku. Dia belum sempat bertindak apa, tahu-tahu ular sudah mematuk kakinya. Wah, gempar, saudaraku. Akhirnya istri petani dibawa ke rumah sakit, saudaraku. Untung masih tertolong, saudaraku. Jadi akhirnya dia bisa pulang, saudara. Waktu dia pulang ke rumah, badannya menggigil, saudaraku. Orang-orang bilang, waduh, ini dimasakin ini yang hangat-hangat, yang enak, yang hangat ini. Apa ya kira-kira? Ada orang yang usul, bikin aja sup ayam. Saudaraku, oh, petani langsung bagus. Jadi dia ambil pisau, saudaraku. Dia asah, dia pergi ke kandang kepada ayam yang pernah tikus datang kepada dia. Ayam itu dia tangkap, saudaraku, langsung disembelih. Saudara.
Ini ayam yang dulu ngetawain tikus itu, saudara. Lalu dijadikanlah sup ayam yang segar bagi istri petani itu, saudaraku. Tapi ternyata belum sembuh, saudaraku. Wah, orang banyak datang, saudaraku, mendukung, mendoakan dan sebagainya. Waktu untuk memberi makan ini, menjamu orang yang datang mendoakan istrinya ini. Wah, petani punya ide. Kemudian dia pergi ke kambingnya, saudaraku. Dia tangkap kambingnya, dia sembelih, saudaraku. Dia masak untuk, saudaraku, semua orang yang hadir itu. Tapi setelah selesai itu semua, istrinya belum sembuh juga. Malah akhirnya mati, saudaraku. Waduh, perkabungan yang besar, semua orang datang, saudaraku. Apa akibatnya? Dia nggak punya uang untuk menjamu orang-orang itu. Saudaraku, dia ambil sapinya, dia sembelih untuk kasih makan semua orang. Apa pesan dari ilustrasi ini, saudaraku? Saudaraku, kalau kita nggak peduli sama persoalan orang lain, nanti bisa jadi kita kena imbasnya juga, saudaraku. Kalau kita nggak peduli sama tetangga kita yang susah, kesusahan mereka nanti, saudaraku, bisa berimbas kepada kita. Ya, kalau kita, saudara, nggak peduli, mungkin tetangga ada yang terkena virus COVID-19, saudaraku, kita pikir kita hanya mau lari saja, kita tidak berusaha, saudaraku, untuk menolong, membagikan sesuatu. Jangan-jangan itu nanti persoalan yang sama kita akan hadapi, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita melihat Tuhan berikan uang bukan untuk ditimbun bagi diri sendiri, tapi untuk dibagikan. Tentu, saudaraku, ada aturan-aturannya, ada prinsip-prinsipnya, siapa yang berhak. Ya, kita tahu di Perjanjian Lama, saudaraku, kalau orang panen anggur, saudaraku, ya, dia kalau sudah lewatin, saudara, dia nggak boleh kembali lagi membersihkan anggurnya itu, saudaraku, buah anggurnya. Itu untuk orang lain, untuk orang asing, untuk anak yatim, untuk janda, untuk orang miskin lah, saudaraku. Jadi, saudaraku, memang orang miskin selalu ada pada kita. Itu sebabnya jangan kita menimbun untuk diri kita. Apalagi di masa yang sukar ini. Saya rindu, saudaraku, di tengah kegampangan secara ekonomi ini, saya percaya dengan mujizat Tuhan, gereja bisa berdiri untuk jadi berkat, saudaraku. Ya, mulai dari keluarga kita, mulai dari, saudaraku, anggota jemaat yang lain, kita saling berbagi. Kemudian juga kepada gereja lokal lain, kemudian juga kepada masyarakat. Sebab uang di sini dibagi-bagikan untuk memperkokoh hubungan, memperkokoh kesatuan, dan menjaga keseimbangan. Bukan untuk menyenangkan keinginan kita sendiri, saudaraku. Ya, saya percaya kita semua memiliki banyak perenungan di dalam masa pandemi ini. Tapi hari ini mari kita merenungkan lagi, saudaraku. Jangan kita timbun untuk diri kita sendiri. Ini bukan hanya untuk orang yang banyak uangnya, saudaraku. Ya, tapi juga yang pas-pasan, yang barangkali juga penghasilnya hari ke hari. Saudara, semua saya percaya ada dalam perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Mari kita tetap mau jaga hati kita. Hati yang mau memberi, yang setuju katakan amin, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, untuk menunjukkan uang hanya bernilai jika dipakai untuk mendatangkan keuntungan bagi sesama kita dan kerajaan sorga. Bapa di sorga adalah Bapa yang selalu memikirkan kebaikan dan keuntungan kita, anak-anaknya. Dia berikan matahari untuk keuntungan kita. Ya, hari-hari ini orang harus berjemur supaya, saudara, vitamin D di dalam tubuhnya itu, saudaraku, bertambah. Ya, itu salah satu hal yang membuat kita lebih terjaga dari kemungkinan terpapar oleh COVID-19, saudaraku. Itu gratis, saudaraku. Bapak berikan hujan juga untuk semua orang.
Semua untuk keuntungan daripada manusia. Hatinya Bapa ini, saya percaya juga ditaruh di dalam hati anak-anaknya. Biarlah kita punya hati yang selalu berpikir seperti itu, saudaraku. Ya, kalau kita berdagang, biarlah kita berpikir bukan hanya kita dapat untung dari dia, dia juga dapat untung dari kita, sama-sama untung. Dia untung, saya untung, saya untung, dia untung. Jangan saya untung, dia buntung, saudaraku. Ya, ini penting, saudara. Dalam hubungan kita juga, terlepas dari masalah keuangan dan apapun, biarlah saling menguntungkan, saling mendatangkan berkat, saling membangun satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi di sini berbicara uang adalah berbicara sesuatu yang bersifat batiniah, sesuatu yang rohaniah. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hati yang gak kelihatan, yang bersifat rohani ini, saudara, terikut kepada sesuatu yang bendawi. Jadi kalau membahas uang itu membahas masalah yang di dalam kita. Ya. Sekali lagi saya mengulang, ya, cara kita mengatur, cara kita bersikap terhadap uang sesungguhnya menunjukkan jati diri kita, menunjukkan kualitas kerohanian kita juga, saudaraku. Jadi jangan salah sangka, saudaraku, ya. Kalau hamba Tuhan bicara soal uang, wah, kenapa bicara soal uang? Apalagi di masa sulit, justru ini momentumnya kita perbaiki diri kita. Di dalam sikap dan cara kita mengatur keuangan dan mengetahui kedudukan uang itu, saudaraku. Uang harus digunakan, saudaraku, untuk keuntungan bagi sesama dan kerajaan sorga. Kita melihat di dalam gereja mula-mula dicatat begini, jemaat pada waktu itu hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang kekurangan. Sering saya bilang sama staf sekretariat, ke bendahara, coba cari lagi yang sangat membutuhkan, harus ditolong, harus ditolong. Ya, saudaraku, rindu saya, saudaraku. Ya, nggak tahu caranya bagaimana, tapi firman Allah telah membuka pengertian bagi kita. Supaya yang kelebihan tidak berlebih-lebihan hidupnya, saudara. Yang kekurangan tidak berkekurangan. Jadi saling kerjasama, saudaraku. Ya, moga Tuhan menolong kita di dalam hal ini. Ya, kalau jemaat gak ada yang kurang, saudaraku, luar biasa. Orang kan melihat luar biasa ya kehidupan orang-orang Kristen itu. Dan kita tahu jemaat yang mula-mula itu sangat dihormati, saudaraku, oleh banyak orang, saudaraku. Ya. Yang kelima, saudaraku, ya, yang terakhir, untuk menunjukkan kedudukan uang itu sendiri, yakni bukan sebagai tuan, tetapi sebagai hamba. Ya, kita sudah sering mendengar bahwa uang itu adalah tuan yang buruk, tetapi hamba yang baik. Nah, kita sudah mempunyai, saudaraku, pengertian atas dasar ayat yang mana, saudaraku, bahwa uang memang kedudukannya adalah sebagai hamba, bukan tuan. Ya, digambarkan tadi di depan kaki rasul-rasul ditaruhnya, bukan di hati para rasul itu, saudaraku. Ini untuk menunjukkan bahwa uang itu yang diatur, ya, bukan uang yang mengatur. Uang itu untuk diatur, bukan untuk dicintai, saudaraku. Uang itu untuk diperintah, bukan memerintah. Uang itu untuk meneguhkan perjanjian agar umatnya menjadi berkat. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18. Dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa maksudnya, saudaraku? Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud
meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, jadi kekayaan yang Tuhan beri untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, nenek moyang Israel, juga nenek moyang kita, karena dia juga bapa orang beriman, yaitu Abraham. Ya, dikatakan perjanjian itu, olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Abraham memang menjadi berkat bagi semua kaum di atas muka bumi ini melalui imannya. Tapi terlebih lagi melalui imannya itu, saudaraku, dia melahirkan satu keturunan, yaitu Kristus. Melalui Kristus inilah, saudaraku, perjanjian berkat itu akan dinikmati oleh seluruh kaum di muka bumi ini. Dan untuk meneguhkan itu, saudaraku, Tuhan memberkati umatnya. Jadi saudaraku, dengan kekayaan, dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita, saya mendorong saudara supaya sebanyak-banyaknya dipakai untuk kepentingan kerajaan sorga. Saudaraku, saya percaya kalau kita mengutamakan kerajaan sorga, semua kebutuhan kita yang lain pun pasti akan terpenuhi. Mengutamakan kerajaan sorga berarti memberitakan Kristus. Ya, menjadi berkat itu bukan bagi-bagi uang, saudara, tapi memberitakan Kristus yang telah mati bagi orang berdosa dan yang bangkit untuk membenarkan orang-orang yang percaya kepada Dia, saudaraku. Hanya melalui Kristus orang memperoleh berkat yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, kita sekarang tahu, saudaraku, siapa mengatur siapa. Bukan uang yang mengatur kita, kita yang mengatur uang. Karena uang adalah hamba, bukan tuan. Terlebih uang itu harus kita pakai untuk melayani Tuhan kita yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, kitalah yang menentukan kedudukan uang, bukan uang yang menentukan kedudukan kita. Ya, banyak sedikitnya uang di tangan kita tidak menentukan kedudukan kita. Kedudukan atau status kita itu tetap, saudaraku, sebagai anak-anak Bapa. Itu satu posisi, satu kedudukan, satu status yang begitu luar biasa. Jangan sampai justru uang menjadi lebih tinggi dari kedudukan kita yang sudah ditebus. Kita jadikan uang itu sarana untuk melayani Tuhan kita yang luar biasa. Jadi sebagai kesimpulan, berhubung dengan kedudukan uang yang harus kita atur, maka pengaturan uang yang Tuhan percayakan kepada kita harus menunjukkan apa, saudaraku? Yang pertama, bahwa kita memiliki moralitas dan integritas yang terpuji. Ya, saya rindu orang melihat kita. Ketika kita mengatur uang, orang melihat kita memiliki moralitas dan integritas yang terpuji. Yang kedua, bahwa kita tidak menyalahgunakan jabatan, kedudukan, atau posisi kita dimanapun untuk mencari keuntungan yang tidak sah, saudaraku. Ya. Yang ketiga, bahwa kita bukan orang yang menimbun uang, tetapi orang yang Tuhan pakai untuk menjadikan uang itu berguna bagi sesama kita dan bagi kerajaan sorga dengan membaginya. Yang keempat, bahwa kita menggunakan uang sesuai dengan tujuannya. Dan yang kelima, bahwa kita adalah tuan atas uang yang dipercayakannya kepada kita. Saudaraku, mari kita bersyukur bahwa di situasi yang sulit, yang sukar, ya, secara ekonomi barangkali, kita diberi anugerah untuk memahami lebih lagi tentang kedudukan uang, tujuannya, dan segala sesuatunya menyangkut uang, supaya apa? Kita hidup benar, mulai dari perkara
yang kecil ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Sebelum kita berdoa bersama-sama saudaraku, ya, mengakhiri renungan ini saudaraku, kita akan mendengar terlebih dahulu satu pujian ini. Tuhan memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui pujian yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari kita mau akhiri saudaraku, ya, pertemuan ibadah kita dengan syukur, dan kita menyerahkan hidup kita sebagai hambanya, ya, ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai kita sebagai hambanya dengan semua yang ada pada kita, ya, untuk kita mengabdi kepada Tuhan kita satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa saudaraku. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran yang kami sudah dengar dan kami belajar lagi. Kiranya Engkau menolong supaya kami menjadi orang-orang yang faham betul kedudukan uang. Uang bukanlah tuan melainkan hamba yang harus diatur sedemikian rupa. Uang tidak boleh memerintah dalam hidup kita, melainkan uang harus kami perintah,
harus kami jadikan sebagai sarana supaya Injil Tuhan diberitakan kepada segala bangsa sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan tolong kami, tolong seluruh jemaat di dalam kami mengatur uang. Biarlah itu menunjukkan bahwa kami memiliki moralitas dan integritas yang terpuji. Kami tidak menyalahkan jabatan, kedudukan, posisi kami untuk mencari keuntungan yang tidak sah. Kami bukan lagi menjadi orang yang menimbun, tetapi orang yang membagi, menggunakan uang sesuai tujuannya, dan menjadi tuan atas uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap telinga yang mendengar sungguh mengalami berkat daripada Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menjamah hati setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini. Siapapun kami yang mendengar beroleh berkat daripada Tuhan. Memperoleh terobosan-terobosan di dalam hati. Sehingga kami benar-benar menjadi tuan atas harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang dalam kondisi sakit, biar Tuhan lawati mereka, Tuhan menjamah, memberi kekuatan, penghiburan, kesabaran di dalam segala kesesakan dan ketekunan di dalam doa. Sampai pertolongan Tuhan dinyatakan, kesembuhan dan semua yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami terus merindukan satu kali bangsa ini mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Dan banyak orang dari bangsa ini datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dengan pengharapan ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.